wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bermajelis ilmu via Zoom dalam rangka melanjutkan pembahasan ekonomi zakat bersama narasumber kita Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairiyah MAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita di Zoom ini dan juga didampingi oleh Pak Direktur Yayasan Edukasi Zakat Sekolah Kepemimpinan Zakat Pak Dr. Agus Salim bersama saya co-host. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Untuk menghabiskan waktu, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Prof. Kita lanjutkan kembali kepada Prof. Falyatafadhal masykuran ma'juran. Silakan Prof. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi bismillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum kita mulai, kita berdoa, kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada pertama orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Yang kedua kepada mereka yang pernah berjasa kepada kita, Al-Fatihah. Yang ketiga kepada mereka yang pernah tergores hatinya, semoga Allah menolong mereka untuk memaafkan kita, Al-Fatihah. Baik, pembahasan kita hari ini adalah permodelan, lalu kemudian integrasi zakat dan non-zakat. Jadi kita akan melihat apa pertimbangannya sehingga kemudian permodelan ini menjadi penting kita bangun. Nah, pertama bahwa mengapa kita harus berpikir bagaimana zakat ini diintegrasikan dengan instrumen keuangan yang lain. Nah, pertama bahwa penerima zakat ini misalnya memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ada 8 kelompok penerima. Tetapi kalau kita lihat dari sisi administrasi kependudukan, ya administrasi formal misalnya, identitas mereka itu adalah itu juga penerima zakat di Indonesia itu bermukim pada sebuah daerah, apakah di kabupaten atau di kecamatan. Nah, sehingga kalau misalnya pendekatannya pendekatan zakat itu kepada mustahik, nah kita harapkan bahwa zakat itu memberikan manfaat besar. Nah, kalau kemudian pendekatannya itu adalah pendekatan hibah pemerintah ya kepada mereka yang berhak menerimanya, yang kemudian kita dengan sebut zakat, memang dia punya hak untuk memperoleh fasilitas dalam mendukung kesejahteraan mereka. Jadi kewajiban pemerintah mensejahterakan mereka, ya. Lalu kemudian pada sisi yang lain, zakat juga ini juga diarahkan untuk kepentingan mustahik. Nah, mengapa kemudian tidak dicarikan teknis atau metode atau cara sehingga kemudian dua sumber dana ini itu bisa diberikan sasaran yang sama dalam arti penerima zakat. Nah, tentu saja kita tidak boleh melanggar aturan-aturan tentang kriteria mustahik. Pada sisi yang lain, tidak boleh juga kita melanggar aturan keuangan
daerah atau kabupaten. Nah, jadi ada titik temu. Itu saya kira yang pertama. Jadi terjadi optimalisasi dua sumber keuangan zakat dan sumber keuangan daerah. Nah, jadi eh, rumusnya adalah optimalisasi dua sumber keuangan yang berbeda. Ini yang disebut dengan eh, integrasi dana zakat dan non zakat. Nah, itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah dana zakat ini ya itu juga bisa diintegrasikan, digabungkan dengan dana infak. Bisa saja kan bisa. Berarti ada dua instrumen, ada dua sumber keuangan. Nah, eh, yang ketiga, dana zakat ini bisa kemudian diintegrasikan dengan partisipasi perusahaan. CSR itu juga bisa. Nah, lalu kemudian skenario yang keempat, nah, ini dana zakat, lalu kemudian hibah pemerintah atau apapun namanya dari pemerintah, tambah kemudian dana infak, tambah kemudian dana CSR. Nah, jadi boleh seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ternyata ada dua pola dalam pengelolaan dana zakat. Pola yang pertama adalah dana tunggal. Zakat ini menjadi dana tunggal gitu. Nah, pola yang kedua adalah pola integrasi gitu. Tadi artinya memadukan sejumlah sumber-sumber dana. Nah, jadi ini kita bisa kembangkan. Nah, kenapa bisa pemikiran begini, Bapak Ibu sekalian? Karena kita ingin melakukan optimalisasi, mencapai target-target yang menjadi harapan kita, gitu. Ya, karena selama ini kita berpikir dana zakat itu dihabiskan. Tapi kalau selalu dihabiskan, tetapi tidak memberikan dampak, sama saja itu mubazir, Pak. Nah, karena kalau dari sisi perspektif keuangan Islam, ya ada berlakukan eh, tabzir atau juga israf. Israf ini juga apa? Israf itu kan bisa saja waktu. Waktu kita ini 1 tahun, tapi tahun depan juga dapat lagi, tahun depannya lagi dapat. Nah, kita buang-buang waktu saja ini. Nah, jadi memang perlu ada eh, pertimbangan-pertimbangan rasional dari sisi waktunya itu kita bisa atur, kita bisa kendalikan sehingga kemudian capaian target kita, percepatan penerima zakat itu menjadi munfik dan seterusnya menjadi muzaki itu bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah hadir Pak Direktur, hadir Pak Sekjen Sekolah Zakat, bahwa dana zakat ini kan selalu kita mendengar informasi sedikit, sedikit, sedikit. Nah, jadi dana zakat yang terkumpul di Indonesia ini sedikit dibanding dengan apa? Dibanding dengan potensinya. Ya. Karena sedikit yang terkumpul membandingkan dengan potensi berarti ada masalah. Nah, di mana masalahnya? Itu nanti kita diskusikan pada kesempatan lain. Tetapi membandingkan jumlah dana yang terkumpul ya dengan eh,
target pemberdayaan dianggap juga masih sedikit. Nah, berikutnya, membandingkan jumlah dana yang terkumpul, maksud saya adalah zakat. Lalu kemudian dengan waktu yang kita gunakan untuk melakukan perubahan bagi mustahik, ini juga jarang kita dengar. Eh, Jadi menurut saya, eh, cara berpikir dana sedikit ini mesti dibuka. Dia menjadi kunci dan harus dilihat dari berbagai perspektif. Ya, bagaimana ini dana sedikit ini ya bisa dioptimalkan gitu. Dioptimalkan maksud saya. Nah, caranya adalah kita gandeng atau integrasikan dengan sumber-sumber dana yang lain. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua bagaimana mekanismenya? Apa yang perlu kita benahi? Misalnya Pemda. Pemda ini luar biasa. Potensinya itu dia bisa memberi dana hibah. Oke. Pada sisi yang lain dia juga punya eh, institusi misalnya BLK. Oke, BLK ya. Pada sisi yang lain dia juga punya apa itu? OPD yang melaksanakan secara teknis gitu. Ada pertanian, ada perkebunan yang bisa menyiapkan bibit seperti itu. Nah, jadi banyak sekali. Nah, kenapa ini tidak dilirik sebagai bagian daripada upaya kita memperkuat kapasitas penerima zakat? Nah, oleh karena itu mungkin kalau kita lihat hibah pemerintah ya yang diberikan kepada Basnas, ya mungkin kita bisa melihat dari dua pola. Pola yang pertama, dana pemerintah yang diberikan kepada Basnas itu sifatnya insidentil. Nah, kapan diberikan, berapa tahun ini dikasih, misalnya. Ya, kapan-kapan. Yang kedua, mungkin juga ada pemberian dana tadi itu dan dari pemerintah kepada Basnas itu sudah terprogram. Nah, terprogram dari tahun ini, tahun depan, tahun itu. Nah, mungkin juga ada skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga ini yang kita mau bangun, bahwa pemberian dana itu kepada Basnas itu harus didahului dengan bagaimana penyesuaian visi misi Basnas dengan visi misi pemerintah kabupaten atau kota gitu. Nah, jadi yang kita maksudkan ini bahwa sebelum ada pemberian dana itu, misalnya ada kerjasama antara Basnas, kabupaten atau kota dengan pemerintah kota atau kabupaten. Kerjasama dalam hal kepemimpinan gitu. Jadi visinya Basnas seperti ini. Visinya bupati atau wali kota seperti ini gitu. Ini namanya kerjasama kepemimpinan. Bukan kerjasama dalam arti kerjasama struktural gitu. Ya, jadi masing-masing membedah visi misinya. Nah, kira-kira untuk mengawal visi misi kabupaten atau kota ini, kira-kira posisinya Basnas di mana gitu. Nah, ini. Lalu kemudian kira-kira visi misi kelembagaan yang diberuskan Basnas ini, kabupaten kota itu kemudian bisa dikerjasamakan dari sisi mananya yang bisa klop dengan visi misi pemerintah kabupaten dan kota. Nah, ini saya kira itu yang harus dibenahi dulu. Sehingga kemudian
Ya, pemberian dana itu yang kita sebutkan satu dan dua tadi itu tidak sekedar, tetapi ada standar, ada ukuran, ada mekanisme, dan ada evaluasi, ada target gitu. Ya, disinilah saya kira kita mencoba membangun kerjasama dalam konteks kepemimpinan gitu. Bukan dalam konteks kasihan, Pak. Tetapi lembaga Basnas ini betul-betul strategis dan berwibawa. Ya, bukan karena kasihan mau dibantu, tetapi apa program strategis yang bisa disumbangkan, dikontribusikan pada kepemimpinan pemerintah daerah setempat. Sebaliknya pertanyaannya adalah apa kontribusi pemerintah daerah atau kabupaten dan kota terhadap sukses program Basnas gitu. Nah, kalau ini bisa dirumuskan, saya kira ini menjadi era baru. Nah, sehingga ini bisa melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Evaluasi silahkan. Nah, seberapa besar gitu. Nah, ini yang sebenarnya era baru yang kita inginkan. Nah, ini saya kira 2004 kita coba mengangkat dalam apa? Dalam orasi ilmiah tentang pengukuhan kita kemarin tentang integrasi dana zakat. Nah, teman-teman semua, saya katakan tadi bahwa satu kabupaten, di situ juga KTP-nya itu mustahik. Itulah yang menjadi sasaran dalam rangka penguatan kapasitas. Nah, dana pemerintah ini bisa saja berupa dana, ya, sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan daerah. Ya, tentu pihak pemerintah yang paling tahu mekanisme seperti apa, tapi jangan melanggar aturan. Ya. Yang kedua, selain itu ada dukungan fasilitas. Tadi kita sebutkan itu ya program pertanian, pembinaan UMKM, apa namanya, pembinaan kapasitas keterampilan. Nah, ini saya kira yang diturunkan kepada OPD-OPD itu kemudian bisa dialihkan atau dimasukkan dalam program kerjasama. Nah, sehingga kemudian Basnas ini secara kelembagaan kokoh dan kuat, bisa diukur, bisa dievaluasi secara berkesinambungan. Nah, bagaimana pemodelannya? Nah, misalnya gini. Misalnya kita ambil contoh, satu kabupaten itu, ada yang saya kemukakan di orasi saya, satu kabupaten itu misalnya ada 10 kecamatan. Nah, ada 10 kecamatan. Oke, 10 kecamatan ini kita coba dulu lah, 5 tahun atau 4 tahun. Kita coba misalnya tahun pertama kerjasama kita, satu kecamatan dulu. Satu kecamatan. Nah, kita ambil yang tertinggi dulu, yang memang sifatnya strategis. Nah, misalnya gini, berapa target Bahnas itu pada kecamatan A itu untuk mendoktorkan mustahik, berapa target doktor gitu. Nah, ini nanti dampaknya ini akan sistematis. Katakanlah misalnya ya, kecamatan A itu atau kecamatan A, A, B, C, D, E, ada 10 tadi, kita mulai kecamatan A, eh, 3 orang saja dulu lah, 3 orang. Nah, 3 orang. Lalu kemudian kriteria dokter yang kita inginkan. Tadi saya katakan bahwa
Ya, memang visi misinya Basnas seperti apa, lalu visi misi kepemerintahan itu seperti apa, targetnya kayak apa gitu. Nah, kalau misalnya program pemerintah daerah itu adalah swasembada pangan gitu misalnya, maka dokter yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kemudian pangan itu ya kita ambil dokter dari mana, keilmuannya di mana gitu. Nah, tentu saja mengikuti sumber daya alam. Tidak mesti semua dari agama. Ya, dari umum juga bisa. Dari sosial, dari eh, teknologi itu silahkan gitu. Nah, dari mana dananya, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini tadi kita contohkan misalnya 100% pembiayaan perdoktoran ini ya mulai dia diterima semester 1 sampai kemudian masuk ujian proposal, disertasi sampai wisuda, maka biaya yang dibutuhkan sekian. Oke, kita misalnya sebut 100% biaya. Oke, jadi tidak ada dananya nih mahasiswa, anggaplah nol. Maka semua biaya lahir dari program itu. 100% ditanggung dengan pola integrasi tadi. Berapa dana zakat untuk itu? Ya, katakanlah 30%. Ya, 30%. Ini dana zakat. Nah, kasih kepada eh, calon mahasiswa S3. Oke. Lalu kemudian 70% itu dari mana? Nah, ini bisa dipresentasikan. 20% itu dana infak, berarti minus 50%. 50% ini bisa dari kerjasama pemerintah daerah gitu. Ada lagi Pak, bisa lagi. 50% ini tadi yang sisanya ini kemungkinannya bisa dari pemerintah daerah 40%, 10% dari mana? Dari perguruan tinggi yang dituju tempat belajar mereka. Jadi sangat bisa. Nah ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah contoh permodelan. Lalu kemudian apa manfaat daripada atau apa umpan balik, apa kontribusi yang dilahirkan oleh dokter ini tadi? Itu harus dikasih beban. Nah, kamu selesai ini. Nah, 3 tahun, 4 tahun dikasih eh, bantuan atau beasiswa seperti ini, target kerjamu apa? Apa yang Anda mau lakukan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Jadi, posisi penerima zakat ini, tadi ini, itu berada pada wilayah kemitraan gitu. Dalam arti dia seimbang, dia partisipatif gitu. Nah, katakanlah misalnya contoh, kalau misalnya dari agama, ya dia S3. Nah, kasih kewajiban misalnya berapa jumlah majelis taklim dalam kecamatan itu, dibina lah gitu. Nah, kalau dia dari pertanian, maka dikasih beban berapa jumlah kelompok-kelompok tani gitu. Nah, kalau dia bina 3 tahun misalnya. Nah, kalau misalnya dia dari peternakan, nah berapa masyarakat yang memiliki usaha peternakan itu dia. Jadi teman-teman semua, saya menganggap ini sangat strategis gitu. Sekarang kita menghayal. Kalau misalnya satu kecamatan tahun pertama itu kita hanya menghasilkan 3. Tahun kedua kita naik, kita ambil kabupaten itu 50% kecamatannya berarti 5. Nah, lalu kemudian tahun ketiga kita tambah lagi 75%. Tahun keempat itu sudah 100%. Nah,
Tetapi ini sudah 4 tahun. Nah ini dokter yang angkatan pertama ini kamu udah selesai gitu. Berarti kontribusinya itu sudah bergerak. Kita hanya butuh waktu, Pak, 2 periode, 10 tahun. Nah, ketika kemudian 10 tahun 2 periode, maka kemudian jumlah dokter yang kita hasilkan itu sangat luar biasa. Maka transformasi masyarakat itu akan terjadi percepatan gitu. Jadi ya sangat mubazir lah kalau potensi ini kita tidak gunakan gitu. Ya, kecuali ada lagi nanti istilah ya Pak Direktur, Pak Sekjen. Ada istilah S4. Kita ada istilah S4. Nah, itu bikin berpikir lagi kita, ubah lagi kebijakan. Tapi saya kira belum ada juga pikiran untuk menerbitkan aturan S4. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dokter udah banyak. Bayangkan kalau kemudian dokter-dokter tadi ini yang beredar sekian itu diberi tugas mendampingi masyarakat. Ya, transformasi pemikiran, transformasi gagasan luar biasa. Jadi teman-teman semua pemodelan ini menjadi penting. Nah, peternakan kambing misalnya. Nah, memang kelompok-kelompok peternak ini mesti dibina. Nah, kita sudah kerjasama misalnya ini mahasiswa S3 dan Fakultas Peternakan. Nah, itu kan sudah bisa masuk kampung gitu, masuk kecamatan gitu, membina peternakan. Tetapi jangan juga tadi satu kabupaten itu 10 kecamatan itu beternak semua kambing, Pak. Wah, enggak bisa. Saya kira harus ada mengikuti itu ya pikirannya dulu Pak Profesor Andi Amiruddin itu mantan. Wilayahan komoditas, Prof. Ya, betul Pak, penwilayahan komoditas. Nah, ini baru satu segmen yang kita benahi. Di desa ada BUMDes. BUMDes. BUMDes ini bisa kerjasama lagi tadi kelompok ini. Diinisiasi oleh siapa? Diinisiasi oleh Basnas gitu. Nah, mempelajari bagaimana anggaran dasar BUMDes gitu. Ya, jadi pola kemitraan ini menjadi penting gitu. Bayangkan Pak, kalau dokter masuk desa, masuk kecamatan, sebuah ledakan gagasan dan transformasi itu kita bisa lakukan gitu. Nah, ini saya kira menjadi model. Nah, saya kira 10 tahun saja ada perubahan mendasar. Kalau tidak begini, maka pola Basnas dengan pemerintah daerah itu susah untuk naik kelas menjadi pola bermitra gitu. Nah, ini saya kira apa ya? Kita butuh sekolah kepemimpinan zakat ini kita ingin terbuka. Memang kita sudah terbuka. Nah, kita ingin kerjasama siapa pemerintah daerah yang siap dan Basnas apa yang siap kita bisa sama-sama belajar untuk bagaimana kemudian melihat peluang ini. Ya, jadi eh, ada perguruan tinggi, pendoktoran dia bisa dikerjasamakan, ya. Tapi basisnya adalah tadi basis kebutuhan lokalitas apa yang dibutuhkan gitu. Nah, sebenarnya banyak sumber dana misalnya LPDP, tetapi mungkin itu proseduralnya terlalu ini. Tapi kita lihat yang realistis. Saya kira itu Pak Direktur, Pak Sekjen Sekolah Zakat, itu saya kira kita bisa petakan mana teorinya dan mana permodelannya. Ya, lalu kemudian sisi-sisi kelemahan dan kekuatan saya kira masih perlu kita diskusi. Sekira itu terima kasih pengantar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Alhamdulillah. Itu tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita dari Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairia, MAG, selaku pembina kita di Yayasan Edukasi Zakat, Sekolah Kepemimpinan Zakat. Pada kesempatan kali ini, eh, Alhamdulillah mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kepada peserta, silakan untuk menyampaikan apa yang ingin di-sharingkan atau didiskusikan. Ya, dipersilakan. Baik, makasih, makasih Ustaz. Saya Ya, kira silakan. menarik sekali pemampaian yang disampaikan tadi oleh Prof. Hamzah terkait dengan permodelan integrasi zakat dan non-zakat. Sangat menginspirasi Prof. Gagasan-gagasannya. Saya akhirnya menjadi sebuah tugas untuk membuat bagaimana ada konsep permodelan ya di dalam mengintegrasikan antara zakat dan non zakat ini. Yang menarik di sini adalah adanya sinergitas antar lembaga, ya utamanya antara Pemda dan Basnas. Nah, kalau kita melihat dari program-program kedua lembaga ini, tentu akan mengerucut ke program pengentasan kemiskinan, Prof. Karena hanya di dua isu ini Basnas dan Pemda bisa bersatu. Ya, saya mungkin melihat bahwa permodelan yang paling bagus kita lakukan adalah membentuk semacam tim penanggulangan kemiskinan daerah, di mana di dalam tim itu terlibat pemerintah daerah, Basnas, BPS untuk menyediakan data-data kemiskinan by address, bukan lagi kemiskinan dalam arti jumlah saja, tetapi mesti langsung menuju kepada orang miskinnya. Ya, dan bagaimana keadaan kemiskinannya? Apakah dia termasuk kemiskinan ekstrim atau dibahasakan sebagai fakir, atau dia masuk dalam kategori miskin? Ya. Kemudian juga yang menarik tadi adalah melibatkan badan usaha dengan CSR-nya. Nah, kalau berbagai lembaga-lembaga ini ya termasuk BUMDes tadi, kalau lembaga-lembaga ini bersatu dalam sebuah tim, kemudian konsep permodelannya ini kita rancang, di mana programnya adalah pengentasan kemiskinan di sebuah daerah yang akan menjadi tempat implementasi daripada permodelan ini, saya kira akan kelihatan hasilnya, Prof. Misalnya di Pemda, setiap Pemda itu ada dinas pertaniannya. Pertanian di sini ada dua potensi, Prof. Potensi untuk mengangkat atau menggali potensi zakat pertanian yang selama ini diabaikan. Ya, saya tadi subuh membaca-baca laporan daripada Basnas, ya. Ternyata di dalam target potensi zakat yang ada itu, potensi zakat pertanian itu hanya 6%. Ya. Potensi zakat penghasilan itu banyak ya, di atas 50% ditargetkan. Padahal di setiap daerah itu potensi pertanian itu luar biasa. Nah, kalau pada saat yang sama potensi zakat pertanian ini dikembangkan di setiap daerah melalui kerjasama antara Basnas dengan Dinas Pertanian, ya sama-sama turun ke lapangan, memberikan penyuluhan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Pada saat yang sama, para petani ini akan menjadi musaki, ya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, itu dari sisi penerimaan, pengumpulan, Prof. Nah, dari sisi program,
menariknya adalah bagaimana apa para fakir miskin misalnya itu kita lakukan transmigrasi lokal misalnya. Ya, apakah dengan menggunakan dana wakaf? Ya, kalau misalnya kita bisa mengajak orang-orang yang punya lahan untuk diwakafkan lahannya agar bisa diolah oleh fakir miskin, di mana bibitnya disediakan oleh Dinas Pertanian, ya, atau Dinas Perkebunan yang terkait dengan produksi pertaniannya, atau mungkin Pemda juga menyediakan lahan-lahannya, di mana fakir miskin yang ditempatkan di situ adalah fakir miskin yang memang dalam waktu tertentu, katakanlah Prof tadi mengusulkan mungkin 5 tahun, 10 tahun menggarap, setelah itu setelah terjadi perbaikan keluar digantikan lagi dengan yang lain. Nah, kemudian berbagai dana-dana CSR juga kan bisa digunakan, ya, untuk bagaimana bisa menambah jumlah-jumlah apa namanya fakir miskin yang bisa tersentuh. Juga tadi termasuk sektor pendidikan, ya. Jadi termasuk bagaimana melahirkan dokter-dokter yang kemudian bisa kembali ke desa untuk membangun pertanian di desanya, termasuk juga barangkali menyediakan pendidikan-pendidikan vokasi. Jadi yang termasuk dalam kategori fakir miskin itu kita angkat anak-anaknya yang masih sementara pendidikan, kita sekolahkan ke pendidikan vokasi, apakah sekolah pertanian, apakah sekolah peternakan, atau industri dan lain-lain sebagainya, yang kemungkinan besar begitu selesai mereka pendidikan, mereka bisa langsung menjadi produktif. Ya, sehingga akan terjadi transformasi yang sangat besar, ya. Kita harapkan seperti itu. Tentu terlebih dahulu kita harus membuat modelnya, dan insya Allah kami dari Sekolah Kepemimpinan Zakat Prof akan menjadikan ini sebagai salah satu program untuk menyusun permodelan integrasi zakat dan non zakat ini di dalam mengentaskan kemiskinan di sebuah daerah. Ya, saya kira itu dulu yang saya bisa tanggapi, Prof. Mungkin bisa menjadi bahan kajian juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, Ustaz Takbir, saya kembalikan. Iya, masalah. Terima kasih Pak Dr. Agus atas sharingnya dan juga diskusinya. Mungkin di oleh saya akan Prof. Ya, jadi saya kira, jadi itu satu model ya. Nanti akan banyak model ya sesuai dengan target-target kita. Jadi setiap jenis usaha ya, misalnya peternakan. Ya, ini peternakan kambing. Nah, jadi ada tim yang dibentuk. Timnya dari pemerintah daerah juga harus ikut, timnya dari Basnas juga harus ikut. Nah, libatkan juga pengawas, Pak. Nah, supaya kemudian tidak terjadi masalah-masalah lain gitu. Libatkan tokoh masyarakat, libatkan tim independen gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kemudian kita mau bikin peternakan kambing, misalnya, dengan struktur dana yang kita sebutkan tadi. Maka kemudian ini sebuah kegiatan. Kegiatan ini berjalan 7 tahun. Ya, 2 periode itu kan 10 tahun. Kita ambil 7 tahun. Pertanyaannya, kegiatan ini, program peternakan kambing ini, apa visi misinya gitu. Nah, visi misinya dulu menjadi penting. Kita mau apa? Apakah
kecamatan ini pada kabupaten maksud ini akan menjadi sentra sentra peternakan dan hilirisasinya bagaimana? Apakah dia menjadi pemasok kebutuhan kambing pada 10 kabupaten tetangga atau bagaimana? Nah, ini yang harus dipikir. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya dia mampu, tadi targetnya 7 tahun saja, maka daerah kecamatan ini tadi setetangganya nggak usah lagi bikin pekerja seperti itu, cari lagi model lain gitu. Nah, sehingga kemudian betul-betul dia menjadi sentra gitu. Nah, kecuali kalau kemudian mau dikembangkan, misalnya akan menjadi pemasok kebutuhan kambing antar pulau, nah, itu lain lagi gitu. Ini kan bisa berkembang. Nah, jadi betapa banyak mitra di sini bisa ikut. Tadi kita sebut dengan BUMDes gitu. Nah, itu perguruan tinggi juga bisa menjadi laboratorium untuk penelitian gitu. Nah, bisa menjadi eh, tempat praktikum yang terpadu, misalnya peternakan gitu. Nah, mahasiswa peternakan bisa penelitian di sana. Nah, dosen-dosen ekonomi manajemen bisa seperti apa gitu. Nah, jadi eh, bermula dari melihat kebutuhan kita, itu saya kira rumusnya, apa kebutuhan kita tingkat lokal dan apa keterampilan kita, jadi potensi lokal ini menjadi penting. Oke, potensi lokal. Potensi lokal kecamatan, potensi sumber daya ini seperti apa, orientasinya apa, diorientasikan untuk pasar gitu. Orientasinya untuk pasar gitu. Nah, kita masih melihat di peternakan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, Pak, maka kemudian apa yang terjadi sekarang ini dalam konteks pasar ketika dihubungkan dengan ibadah kurban. Harga kambing itu kan mahal. Harga kambing mahal. Mengapa? Karena berlaku hukum ekonomi. Banyak permintaan, sedikit persediaan. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kemudian harga kambing itu bisa stabil dan banyak orang yang bisa ikut ibadah kurban gitu. Nah, sapi juga begitu. Jadi kelangkaan ini ya kita bisa kendalikan pada posisi harga yang seimbang gitu. Nah, tetapi dengan syarat jangan seperti kita main bola. Main bola itu seluruh pandangan tertuju kepada satu titik, yaitu titik bola gitu. Sehingga kemudian orang berusaha hanya pada satu titik. Nah, harus ada diversifikasi, perluasan model-model usaha gitu. Jadi kita bersyukur saya kira Kementerian Agama sudah punya kampung zakat ya. Ini saya kira, nah kampung zakat ini mesti juga itu saya kira salah satu model tetapi bisa kita kerjasamakan. Nah, jadi saya kira Pak Direktur tadi itu bagus, bagus salah satu eh, permodelan ya dalam konteks itu. Misalnya lagi tentang sayur mayur, Pak. Nah, sayur mayur bisa juga begitu. Misalnya tentang kebutuhan buah, buah pisang. Pisang ini kalau dikelola dengan baik luar biasa. Nah, tentu ada daerah yang cocok. Ada juga daerah, misalnya ada satu daerah sayurnya bagus, tetapi tumbuh pisang nggak bisa. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, disinilah pentingnya kita butuh konsultan sesuai dengan bidangnya. Ya. Nah, apa sih yang tidak ada di kampus perguruan tinggi umum? Banyak di situ bidang keahlian. Nah, kita undang masuk situ. Tetapi
eh, mekanismenya harus jelas, kelembagaannya juga harus jelas, visi misinya juga harus jelas, pengawasannya juga harus jelas gitu. Nah, tentu kita berpikir siapa yang mau kelola? Apakah pengelola itu berbasis kesejahteraan? Nah, ini saya kira juga penting. Pengelolaannya ini memang kita gaji secara eh, profesional. Karena dia urus, kita punya target 7 tahun ini kita harus capai visi misi itu. Nah, bagaimana caranya? Kita berani memberikan bonus, Pak. Tetapi seleksinya juga harus ketat. Nah, pada saat manajernya ini atau tim manajemen tidak lagi berlaku hukum kasihan, Pak. Kita cari yang betul-betul punya integrasi, integritas, yang kuat, profesional, dan kuat kerja gitu. Dan dia kerja di bawah tekanan, siap dievaluasi. Nah, itu ya artinya ya apa ya? Memang kita profesional. Ya. Jadi kita siapkan gaji untuk dan fasilitas. Ya, jadi model perusahaan itu ya kita berlakukan untuk hak-hak ekonomi mereka para pengelola ini gitu. Jadi, nah kalau kita mau mencapai target, sehingga kemudian dia fokus melakukan itu. Kalau hanya manajemennya adalah pola-pola kasihan, nggak bisa. Saya sudah sampai kalau pola-pola kasihan nggak bisa. Makanya kemudian kalau misalnya di tengah jalan tidak seperti target, ya kita ganti. Karena ini adalah beban. Ya, jadi memang dia sejahtera. Nah, siapa yang evaluasi, evaluasinya berapa kali dan sebagainya. Dan itu kita bisa lakukan. Jadi konsep yang berlaku di sini adalah konsep sebagai pengelola, bukan pengelola zakat, tetapi dia adalah eh, tim manajemen dalam membangun program ini. Nah, kalau ini yang kita mulai, saya kira luar biasa. Nah, karena ini adalah bagian dari program zakat, nah jangan dilupa tadi ini wilayah manajemen dan rasionalitas, teknologi, jaringan, kepemimpinan, dan seterusnya. Nah, ada wilayah spiritual yang kerja masuk di sini, yang tim manajer ini kewajibannya selain dia ahli dalam bidangnya, juga wajib sholat tahajud, Pak. Wajib mendoakan para pembayar zakat itu. Apakah kita bisa temukan tim seperti itu? Bisa saja, bisa. Ya, enggak bisa mengikuti hukum-hukum eh, kepemimpinan itu, enggak, jangan terima gitu. Jadi bangun sholat tahajud, sholat duha, apalagi ikhtiar kita. Dia berdoa, apalagi dia baca Quran. Jadi bukan pemodelannya ini dari berbagai sisi bisa dievaluasi, bisa terukur, bisa dicontoh gitu. Nah, tapi kalau hanya menggunakan manajemen umum, saya sanksi. Atau sebaliknya hanya menggunakan manajemen yang sifatnya spiritual, tetapi tidak di-backup oleh manajemen yang sifatnya basis rasional dan keterampilan, nah, saya juga sanksi. Tetapi inilah keterpaduan ya, terpaduan. Jadi saya kira eh, yang sering jadi soal itu berapa sih bonusnya? Saya kira itu sudah diselesaikan. Nah, bagaimana integritasnya seperti apa? Memang ini memulai susah, tetapi kalau tidak dimulai, kapan kita melihat sebuah era baru tentang program zakat? Nah, saya kira sebenarnya di Basnas ini sudah hebat, sudah bagus, sudah terpola programnya ada itu. Saya kira apa cerdas, Pak ya, apa eh, cerdas, sejahtera, sehat, kan seperti itu. Kemudian ada aman.
aman dalam arti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya kira itu eh, pola itu kita bisa ambil untuk diintegrasikan dalam program kita ini. Iya, Mas Angga. Saya kira begitu, Pak. Iya, dia terima kasih Prof. Ada lagi saya lihat yang resen Pak Dr. Kamiruddin. Ya kan Pak Dokter? Ya, Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi eh, kalau saya mengamati di lapangan Prof, ya sependek pengamatan saya adalah eh, sebenarnya banyak sekali kantong-kantong zakat yang di pelosok-pelosok itu potensial. Hanya saja kekurangannya adalah tidak ada aturan yang mengikat. Jadi walaupun sosialisasi berkali-kali, saya kira ndak mampu. Contoh saja saya di kampung saya, satu dusun saja. Satu dusun saya ini, saya pernah tanya yang penjual gabah, penjual beras, bahwa berapa potensinya. Dia katakan bahwa 100 kakak lebih itu potensinya per panen minimal, itu minimal sekali 12 juta, minimal sekali 12 juta per panen. Karena kan kalau untuk mengambil data seperti itu adalah gampang saja. Langsung kita kerjasama dengan siapa penjual gabah di situ atau beras. Dia pasti tahu bahwa yang di sini kemarin sekian ton, berarti sekian juta. Itu bersih itu minimal 12 juta per panen. Sementara panennya itu adalah bukan cuma beras. Setelah panen beras, tanam lagi jagung atau kacang-kacangan. Hanya saja adalah UPC yang dibentuk, ya mungkin dia terjun juga sosialisasi, cuma ya kalau tidak ada aturan yang mengikat, sekira ndak bisa. Perda yang ada itu tidak ada apa ya, tidak ada sanksi. Yang sanksi cuma amil saka ya yang nyeleweng itu saja yang kena sanksi. Kasihan amil saka, maksudnya coba berani bahwa muzaki yang mencapai nisab dan haul ya kalau tidak ini akan begini. Nah, itu kan merangsang kita. Jadi biar siapa yang ceramah di situ itu tidak ini. Nah, saya pernah juga kalau ada KKN saya biasa tugasi mahasiswa bahwa coba untuk menggali potensinya di sini, apa yang paling potensial secara ekonomi di sana. Oh dia ternyata tanya yang ininya, oh sebenarnya banyak potensial. Cuma itu saat tadi, ya tidak ada aturan yang mengikat, jadi susah. Itu saja satu dusun. Bagaimana kalau satu desa sampai 5 dusun? Ada. 4 dusun ada. Ini baru satu dusun. Jadi saya punya ini hanya konsep saja. Karena kalau kita bukan penguasa, enggak, ya mustahil rasanya. Saya bilang begini, coba satu dusun terkumpul seperti itu per panen, nanti dibentuklah amil zakat di situ, baru harus kerjasama dengan kepala desa. Semestinya adalah kepala desa ketika dia musrembang ya, musrembang harus menghadirkan BPD, baru membuat perdes ya, perdes zakat dengan memuat bahwa setiap dusun akan ada amil zakat yang memakai atribut ya stempel yang legalitas dari Basnas dengan kepala desa yang bersangkutan bahwa ini loh amil zakat resmi. Jadi setiap panen dia menagih yang memang mencapai nisabnya. Kalau pertanian kan gampang saja per panen. Jadi Pak, pasti kedapatan itu kalau di kampung tidak bisa bohong karena ditahu sekian ton ini itu tidak bisa dan itu tidak, saya kira tidak ada pidana. Kenapa tidak ada pidana? Karena apa ya, di backup oleh Basnas, kemudian ada sah dari BPD dengan desa berupa perdes. Tapi kalau tidak ada begini bahaya, nanti ada yang merekam ini kita bisa pidana itu. Jadi itu gampang saja. Dengan seperti itu, saya kira bupati pasti mau karena kan itu kita kembalikan kepada dusun itu.
Tapi dengan syarat adalah hasil daripada 10 juta lebih itu kita kembalikan kepada dusun itu. Jadi kalau 4 dusun adalah berarti itu masing-masing ada 4 koordinator. Koordinator dusun satu ini kau cari fakir yang keahliannya pelihara sapi. Jadi kau langsung kita belikan sapi. Ya, jadi itulah sapi yang diternakkan. Jadi 2 tahun kemudian, itu kan sapi potensial sekali kalau di kampung. Saya kira seperti itu, Prof. Kalau tadi permodelan di pertanian, saya kira banyak sekali. Cuma Basnas itu saya lihat ya, ini mudah-mudahan saya keliru nih. Mudah-mudahan saya keliru. Basnas saya lihat dia mencari potensi-potensi yang lain, padahal sebenarnya ada potensi yang ada, cuma belum dimaksimalkan. Itu ibarat ibarat raksasa yang tidur. Ya, ibarat raksasa yang tidur. Karena kalau saya lihat Prof ini di peraturannya, ada saya lihat peraturannya yang di 2026 itu, bahwa Basnas nomor 15 tahun 2026, dia mengeluarkan aturan bahwa untuk apa ya, untuk profesi kayak itu, untuk apa, ternyata dibanderol sampai 7.640.000 per bulan ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah, bahwa aturan yang terbaru 2026 untuk profesi kependapatan jasa itu 7.640.000-an lebih berapa Per per bulan. bulan. Iya. Walaupun ini artinya sependek pengetahuan saya, tapi kalaupun saya mohon diluruskan, Prof, itu pun dia mengambil adalah bruto. Bruto. Maksudnya kan kalau mohon maaf, kalau hanya PNS ya, misalnya PNS gaji 7,6 itu, Jadi tapi langsung dipotong 2,5% Pak Dokter ya. iya, iya. Tapi kalau ada 3 anak, ya, ya mau dibiayai, dan ada yang TK, ada SD, ada yang kuliah. Kalau itu saya kira tidak. Sementara dia langsung potong. Tapi kalau saya baca di sakat-sakat yang buku-buku klasik, itu adalah setelah dikurangi pokok. Ya, setelah dikurangi pokok, kalau ini langsung pendapatan. Jadi itulah bahasa saya tadi adalah sebenarnya ada potensi, ada raksasa yang tidur yang dia tidak bangunkan, tapi dia mencari pundi-pundi yang kecil, ya. Jadi dia mencari pundi-pundi, ini kan dia, ini saya sudah dapat aturannya, ini betul ya. Ini 91.600.000 lebih per tahun. Dia apa, berapa gram, padahal emas sekarang hari ini saya cek itu 3 juta ya. 3 juta pokoknya 3 juta lebih per 1 gram. 3 juta lebih per 1 gram. Sementara ini di Badrol 91 juta per tahun sudah kena. Jadi seolah-olah ya, seolah-olah dia memaksakan bahwa hak kita harus bersaka. Padahal semestinya secara ini tidak, ini artinya ada kantong-kantong yang memang sudah pasti, tapi ini seolah-olah dipaksa. Padahal kan kalau di At-Taubah ayat 103 kan itu adalah dengan zakat itu akan menyucikan diri kepada yang pemberi zakat. Makanya wasalli alaihim dong. Doakanlah supaya menjadi ketenteraman. Itu ayat tidak dikatakan bahwa kumpulkanlah sebanyak-banyak zakat supaya menjadi pemberdaya guna kepada delapan mustahil, bukan. Tapi itu menyucikan jiwa orang kaya itu supaya tenteram, bukan supaya kita mengumpulkan banyak untuk pendistribusian. Tidak begitu. Jadi maksud saya adalah yang harus diembangkan adalah buat peraturan, kalau bisa kena sanksi, tapi harus betul-betul yang mencapai nisab dan haul. Kalau seperti ini bagi saya masih apa ya, masih samar-samar. Karena saya mau ikuti, tapi di sisi lain saya lihat keputusan Ketua Basnas koordinasi dengan MUI, koordinasi, tapi ya MUI yang mana dulu? MUI yang mana dulu? Kalau hanya 10 MUI yang disepakati, makanya secara akademis terkadang kita apa ya, ironi rasanya kalau mau mengumpulkan di situ, karena siapa tahu ada tendensi politiknya. Jadi ya hanya itu, Poro. Ya mohon diluruskan. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah itu tadi Prof, dari sharing Pak Dr. Kamirudin. Saya akan mungkin ditanggapi Prof.
Ya, jadi saya kira makasih dokter ya Pak Kamirudin. Ini posisi di mana Pak Dokter? Tadi lokasi-lokasi yang disebut itu menarik. Saya di anu Prof, di Bone. Baik, bagus itu. Jadi Bahkan bahkan Prof di Bone itu ada dibilang amali ya. Amali itu karena ada juga KUA di sana teman. Itu sekali panen ada yang dapat sampai 40 juta. Itu maksudnya satu satu apa ya? Satu rumah ya. Ya yang punya luas. Cuma persoalannya adalah kalau tidak ada perdes, perdes atau perda lah yang direvisi, itu kasihan amil amil saka saja yang selalu diancam-ancam baru baru musakinya tidak ada. Itu Bro, banyak sekali soalnya di Bone itu Bro bukan orang pelit yang saya paham ya. Bone itu bukan orang pelit, cuma maksudnya ya kalau saya buat memang aturan yang tegas, tapi selama dia memang berhak. Tapi kalau seperti ini seolah-olah tidak tidak wajib zakat, seolah-olah dipaksa untuk berzakat, tiba-tiba brutonya yang ini. Jadi artinya saya tidak katakan salah, tapi sepertinya ada kalau sependek pengetahuan saya, Prof. Jangan sampai itu zolim ya, Pak Dokter ya. Ya, ya kan seperti ini Pak Dokter. Kalau kalau menganggap itu wajib, ya misalnya keluarkan zakatnya sekian berarti kalau kita keluarkan aturan begitu, berarti kalau ada yang baca dan tidak ikut, seolah-olah kita berdosa. Iya, Nah, tapi pada dasarnya adalah apa ya? Kalau kita tidak ikut dengan melihat kajian-kajian sebelumnya, misalnya keempat imam mazhab kan itu adalah yang bersihnya, ya Zaid Sabit yang bersihnya, Hasbi Sidik yang bersihnya, tiba-tiba begitu jadi menjadikan kita ini. Maksud saya adalah buatku aturan yang tegas, tapi harus betul-betul yang seperti pertanian tadi saya contohkan. Ada data loh, kita dapat. jadi mutlak, Ya penghasilannya mutlak. mutlak ya. oke, saya kira jadi itu menarik ya. Jadi banyak hal memang yang perlu kita bereskan terkait dengan permodelan ini ya. Dari sisi komitmen, dari sisi sumber daya, ya, dari sisi legalitasnya. Jadi banyak sekali. Tapi intinya tadi saya kira butuh ya contoh percontohan. Ini butuh percontohan. Nah, dengan adanya ini maka kemudian sistem evaluasi juga harus masuk di sana. Seperti apa sih evaluasinya? Jadi eh, banyak sekali yang perlu kita kritisi. Nah, tetapi jangan lupa visi misi pemerintahan itu supaya tidak bentrok dengan kepentingan orang banyak. Orang banyak dalam arti masyarakat itu. Nah, karena mesti ada standar berpikir kita. Visi misi Basnas, visi misi pemerintahan ini cari wilayah titik temunya di mana. eh Memang ini problem ya. Kenapa selalu masalah uang, uang, uang dan sebagainya dimasukkan menjadi mainstream dalam zakat gitu. Nah, padahal eh, pertanian banyak, padi banyak, gaba banyak. Nah, saya kira menjadi perhatian. Nah, Yauma hasadih ketentuan Al-Quran, lalu kemudian kita turunkan ke fikih misalnya, lalu kita bawa ke wilayah manajemen pada saat panen. Musim panen itu kapan? Nah, jadi menjadi penting. Apakah profesi ini dikiaskan dengan Yaum hasadih yang basisnya pertanian? Nah, itu kalau misalnya itu dikiaskan, maka kemudian kita lihat apakah itu berlaku tada hujan atau irigasi. Nah, kalau tada hujan ada standarnya sekian. Kalau irigasi eh, seperti ini. Kalau tada hujan itu menunjukkan bahwa inputnya itu adalah secara alamiah atau sangat minim. Tetapi kalau itu irigasi mewakili bahwa itu adalah inputnya banyak. Ada pupuk, ada pemeliharaan, ada pompa, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika kita sebagai PNS yang dapat
tukin itu. Nah, tukin ini apa? Tukin ini hasilnya itu fluktuatif. Ya, kalau tercapai target ya bayarannya begitu. Kalau tidak, itu. Nah, beda tukin, beda gaji gitu. Nah, ini harus dihitung seperti apa. Nah, kalau gaji kan standar itu melekat terus. Hadir tidak hadir lah. Kalau tukin, nah ini kan ada standar. Yang mana di sini bisa dihitung sebagai menggunakan kias itu tadi pertanian. Nah, bagaimana kalau digabung saja sebagai totalitas dari zakat mal? Apakah masih bisa 2,5% menghitung dengan zakat perdagangan? Nah, di sini masalahnya. Contoh lagi Pak, contoh. Pak Ustadz, Pak Dr. Kamiruddin pergi ceramah dalam bulan Ramadan. Oke, berapa kali itu ya 27 hari lah ya. 27 hari ceramah, tambah subuh 27 juga, berarti sudah 54. Oke, tambah duha. Duha itu 27, sudah 54, sudah 70 berapa? 70, 78. Duhur, duhur enggak usah lah, sekian. 100 kali dalam sebulan. Pada saat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, bonusnya atau apapun kan besar di totalitas itu. Kira-kira hukum apa mau dipakaikan itu untuk dapat itu? Apakah mau dikumpul dengan tukin 1 bulan? Beda itu. Tukin itu kan tanggalnya tanggal miladiah. Ini hijriyah, Pak. Nah, jadi perlu memang kecermatan melihat ini. Karena pendapatan kita sekarang dalam era modern ini beragam dan sangat dinamis, maka cara kerja juga itu harus menghitung seperti itu. Oke. Dia penceramah, panggilan, papan atas dalam istilah sosiologi. Wah kan, dia dipanggil baca doa 17 Agustus. Sambil kemudian eh, kasih apa, kan bisa. Nah, ini kan semua profesi gitu. Cuma memang kita harus hitung mungkin itu ya 5% tadi itu ya rendah, rendah, rendah apanya, rendah standarnya ya. Nah, selalu memang kita melihat netonya, pendapatan bersihnya. Nah, profesi kita sebagai penceramah masuk tidak, masuk tidak irigasi atau tak ada hujan. Ini juga, ini juga menjadi penting. Nah, karena itu memang saya kira, apalagi tadi disebutkan ya satu keluarga PNS mungkin ada 3 anaknya. Nah, ada 2 anaknya, ada yang sekolah. Habislah Pak, habis. Nah, tapi ada saya kira satu variabel yang menjadi pertimbangan ya, dan ini tidak berlaku secara umum. Perilaku kita ini ya sebagai ASN, dapat gaji, dapat tukin. Nah, itu kan kita terima secara tertib. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita ini sebagai pengusaha, pengeluaran kita lebih besar. Kenapa? Karena marketing itu lebih lebih hebat daripada kita. Oh, ini menjelang THR turun, kasih penawaran mobil, kasih ganti begini. Nah, jadi eh, ada faktor eksternal yang kemudian cara berpikir pengeluaran ini juga semakin gesit gitu. Ini yang harus dihitung. Apakah ini hipotesis? Apakah kemudian ya penetapan tadi ini mempertimbangkan tanda kutip
perilaku umat beragama sekarang. Kalau dalam dulu zaman pertanian itu ya tidak ada itu. Susah uang cash didapat. Lembaga pembiayaan belum ada. Jadi tidak terpengaruh banyak. Pokoknya kasih keluar saja. Sekarang ini tidak. Kita sudah hitung, belum diterima, sudah dihitung. Nah, sementara dihitung ada lagi tawaran pembiayaan masuk. Nah, ini. Jadi pertanyaannya tadi Pak Dr. Kamarudin ini memberi inspirasi betapa kemudian perilaku beragama sekarang ini tidak bisa hanya dilihat pada satu perspektif termasuk berkaitan dengan ijtihad pada zakat gitu. Nggak bisa lagi. Nah, cuma memang kalau kita melihat jumlah yang terkumpul, saya setuju itu Pak, bahwa ada sisi-sisi tanda kutip yang belum terjamah dan itu besar. Itu besar, misalnya pertanian, apa, di pedesa banyak sekali. Nah, jadi eh, kajian kita ini saya kira perlu perlu apa perlu diperluas. Saya kira itu Pak ya. Mungkin nanti Pak Direktur ya ini Pak Kamarudin bagus sekali. Ada datanya dan etosnya juga untuk aktif di zakat ini menarik ya. Jadi diundang sekali-kali. Nah, saya ingin memang teman-teman Iya, sekali-kali bisa menjadi narasumber supaya kita lihat sekolah zakat ini mana daerah yang layak dalam arti siap kita jadikan sebagai mitra untuk membentuk tadi itu. Ya, iya, ada seperti ini menarik. Jadi mengurangi beban. Nah, sudah di desa mana, ada siapa yang urus. Nah, kita lakukan perencanaan supaya kemudian dalam waktu tidak terlalu lama ada sekolah zakat ini kerjasama dengan kecamatan atau lurah yang kita bisa melakukan kemitraan. Saya kira itu, Masya Allah. Senator, ya. Iya, bagus ya. Itu tanggapan Prof kepada Pak Dr. Kamarudin. Masya Allah. Begitu bagus ya dari kasus yang disampaikan oleh Pak Dokter di Bone. Saya setuju dengan beliau. Sebenarnya kalau juga aturan desa yang sangat bagus, juga kalau bisa ke depan juga digarap oleh BUMDes ya untuk badan usaha milik desa sehingga bisa menjadi pemasukan di desa-desa. Ya, jadi memang butuh ketegasan walaupun kita ini dai mubalik kalau hanya yang ambilnya yang diberikan ketegasan ya sedangkan muzakinya tidak maka ada kepincangan ya. Ya semoga bisa ke depan menjadi isu nasional ya. Tapi minimal daerah dulu. Ya. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi dari Pak Rusli atau siapa? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter Tumiruddin. Keren. Ada lagi mungkin dari Pak Rusli yang saya lihat beliau Tidak ada ada. Justas. Oh, ada Yang lagi lain? Pak Rusli. Ya. Ya, saya akan memberikan ke Pak Dokter Agus. Ada lagi Pak Dokter selaku pimpinan kita, Direktur. Baik, terima kasih Ustaz Takbir. Saya kira waktu juga sudah menunjukkan jam 8.45. Kita sudah lewat dari jadwal yang biasanya. Setidak-tidaknya di dalam forum ini banyak sekali gagasan-gagasan, ide-ide, informasi-informasi yang bisa kita elaborasi menjadi sebuah konsep permodelan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof, bagaimana permodelan integrasi antara zakat dan zakat untuk menyelesaikan satu masalah, katakanlah masalah kemiskinan di sebuah daerah dengan mengoptimalisasi pengelolaan zakat pertanian misalnya. Ya, saya kira itu akan menjadi sebuah pekerjaan buat kita di sekolah kepemimpinan zakat untuk kita buatkan konsep dan kemudian kita segera implementasikan. Kita tinggal memilih apakah Bone yang kita jadikan sebagai tempat percontohan. Di sana banyak teman-teman di IAIN Bone yang cukup concern terkait dengan zakat dan juga concern turun ke lapangan memiliki data-data yang terkait ya. Uh, saya kira itu Ustadz, terima kasih banyak. Silakan ditutup
Ustadz, karena waktu juga sudah. Iya, Ya. iya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, tentunya kita sebenarnya menginginkan nanti ada jurusan khusus, ya. Kalau misalnya di kampus itu ada eh, manajemen haji dan umroh, ya. Ke depan juga ada khusus manajemen pengelolaan zakat di kampus-kampus. Ya, kalau memang tidak bisa di kampus, maka sekolah kepemimpinan zakat yang diharapkan bisa memulai Siap, siap. ya pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kita Masya Allah bersyukur kepada narasumber kita, Prof. Hamzah Hasan Khairiyah pada kesempatan kali ini yang telah membersamai kita sampai di kegiatan kita 8 kali pertemuan. Ya, alhamdulillah Pak Direktur juga Pak Dr. Agus Salim dan teman-teman ada juga pemantik kita dari Pak Dr. Kamiruddin, Pak Rusli yang hadir, Ibu Satyawati Ramadana yang hingga hari ini juga membersamai kita. Ya, alhamdulillah di penghujung kegiatan kita ini semoga bisa memberikan pencerahan dan adanya kontribusi untuk negara kita khususnya di daerah kita berkenaan dengan edukasi zakat atau ekonomi zakat. Untuk menjadikan kegiatan kita ini semakin berkah, maka kita cukupkan dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin dan takabbalallahu minna minkum. Shalih amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, makasih Pak Prof, Pak Agus, Pak Dr. Nurdin.